bersendikan syarah bersendikan kitab Allah. Kalau itu memang tidak melanggar Allah dan Rasulullah, no problem. Yang jadi masalah pelanggarannya kebanyakan. Sampai di kuburan ngobrol, mak doain, doain. Apa ini? Yang mendoakan itu adalah orang yang masih hidup. Kenapa kita mendoakan kedua orang tua kita? Spontan ketika kita doakan, malaikat langsung mendoakan kita. Tidak perlu kita minta doa sama bapak emak kita yang sudah meninggal. Ini ngobrol di kuburan, mak doain ya. Kalau saya kaya ntar saya datang lagi, mak. Pokok tenang aja, saya bawa ayam betina, mak. Apa ini? Dan ini di kampung-kampung masih terjadi, Abu ya, masih terjadi. Bahkan di kampung istri saya nggak saya sebut. Ini Ustaz Nasir datang nih sama istrinya, anaknya, Fulan, doain ya, nanti kalau rezekinya lancar dia datang lagi ke sini. Dia pikir gua nggak datang apa saudara. Ini kesalahan fatal di dalam ziarah kubur. Bahasa saya nyekar apa? Kesalahan fatal. Dia tidak tidak marah, tidak mantap kalau masuk puasa belum ke kuburan. Iya, kalau benar nggak ada masalah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa boleh. Di rumah juga boleh, di sini bahkan boleh. Takutnya nanti kalau sampai di sana macam-macam gayanya. Pakai minta didoain sama emaknya. Diajak ngobrol, mak. Dulu mak kita miskin, mak, waktu mak masih hidup. Sekarang mak udah meninggal lumayan. Itu ada pasar parkir di halaman Budharma. Untuk apa kalian ngobrol di sini? Jemaah Allah, memang dosa yang banyak kita lakukan sebenarnya tidak jauh-jauh dari sini. Tidak jauh-jauh. Dosa yang banyak kita lakukan tidak jauh dari pergaulan kita terhadap ibunda ayahanda kita, tidak jauh-jauh dari itu. Apa persoalannya? Menilai ayat 23 itu, ketika kita berinteraksi dengan ibu bapak kita, orang tua kita, katakanlah mak kita bicara ibu dulu karena hadisnya bilang ummuka abuka. Orang jangan anggap remeh bapak. Ketika kita berinteraksi dengan dia, Quran bilang fala taqul lahuma uff. Jangan berkata ah. Ulama tafsir mengatakan seandainya ada kalimat yang lebih rendah dari kata ah, ini yang Allah gunakan. Tetapi tidak ada lagi kalimat yang lebih rendah selain diam. Ah saja dilarang, apalagi yang lain. Wala tanharhuma, jangan lebih gede suara kita. Kalimat tafsirnya kalau terjemah itu Bapak baca, jangan membentak durhaka itu anak orang tua dibentak. Jangan lebih gede suara kita dari emak kita. Emaknya bagus manggilnya. Udin, nak beli dulu ke warung. Woi, apa ini? Mestinya dia punya hak jawab. Labbaik ya ummi. Ibu kita punya suara sekitar 50, kita 40 ke bawah. Jangan 70. Sibel kita naikin. Karena kita tidak punya hak jawab ketika berhadapan dengan kedua orang tua kita. Tidak punya hak jawab kecuali diizinkan. Yang jadi masalah sekarang ada orang menggunakan akalnya di dalam beragama, tidak menggunakan wahyu. Oh, ini berbahaya ayahanda Buya Risman. Berbahaya kalau orang hanya menggunakan akalnya saja. Kalau akal digunakan iblis yang benar. Iblis sujud sama Nabi Adam. Ngapain? Sujud itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Secara akal benar. Sama ketika orang tua kita perintah kita. Udin, injak-injak dulu bapaknya. Emak diinjak dulu, diinjak. Emak pegelnya dari Tanah Abang, minta diinjak. Secara akal, kalau anak menolak betul. Secara akal. Tapi secara ad-din, secara agama, secara syar'i, bukan injaknya yang dipikirkan, tapi perintahnya. Yang nyuruh siapa? Itu kesalahan iblis. Dia tidak lihat siapa yang menyuruh dia untuk sujud. Terserah mau sujud kepada siapapun, kalau
kira-kira begitu. Ibu kita manggil injak-injak dia. Anak benar dong kalau pakai akal. Nggak boleh nginjak-injak orang tua itu durhaka itu. Bukan aja salah apalagi nginjak. Iya, tapi ini perintah. Maka agama tidak hanya menggunakan akal, tapi juga menggunakan wahyu. Dan tidak pernah wahyu bertentangan dengan akal. Tidak pernah. Cek di Al-Quran. Tidak pernah. Kata Imam Ali, seandainya agama hanya akal saja, maka bab mengusap itu bukan atasnya. Sebab yang nginjak kotoran bawahnya. Kenapa? Bab khauf yang diusap atasnya. Jangan-jangan bapak ada yang belum mengaji bab khauf, ya. Ada bab khauf dalam Islam. Bab mengusap ada. Anak-anak sekarang nggak belajar itu, sebab dia belajar di YouTube. Kok sedemikian hebatnya orang tua kita? Iya. Ada 2 hadis, bahkan banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Satu, riwayat Imam Ahmad, al-walid awsatu abwabil jannah. Ini yang pertama, bahwa orang tua adalah pintu tengah bagian surga. Apalagi bulan Ramadan, ada hadis yang mengatakan futihat abwab, bukan lagi futihat, tapi futihat. Pintu-pintu surga dibuka lebar selebar-lebarnya. Artinya momen di bulan Ramadan ini, sekecil apapun itu peluang besar buat kita untuk masuk surga. Apa persoalannya? Sebab Allah membuka pasar murah, Allah menggelar bazar di bulan Ramadan ini. Orang mau, ayahanda rela antri pasar murah minyak goreng, rela diantri. Terawih dia nggak berani antri. Ya Allah, terawih berapa terawih? Full sampai di atas. Terawih antri untuk mendapatkan surga dia tidak berani di bulan suci Ramadan. Kenapa? Cuma untuk minyak goreng, cuma untuk ini dan itu dia berani antri panjang. Sementara Allah buka bazar, Allah buka pasar murah di bulan ini. Mulai dari siang sampai malam hari, Allah buka lebar-lebar ampunannya, Allah buka lebar-lebar rahmatnya. Ada yang antri. Terawih malah nggak full. Ini jadi persoalan. Jadi surga yang paling mudah untuk dimasuki sudah 7 menit. Saya beginilah penceramah. Kadang nggak sadar, yang mendengar udah merasa lama, yang ceramah merasa baru. Ini bedanya kita, Pak. Bedanya audiens dengan murabbinya. Kalau yang dengar ceramah baru 10 menit udah lama, tapi kalau penceramah 20 menit masih baru. Maka perlu melihat dia penceramah ini supaya nggak kebablasan. Nanti kita sambung di waktu yang akan datang. Kenapa ini sampai kalimat awsatu abwabil jannah? Sebab inilah yang paling mudah orang masuk surga, di pintu ini. Maka hadis riwayat Muslim di dalam kitab Riyadhus Shalihin, coba dibuka babnya. Kalau bukan bab berbakti kepada kedua orang tua, adalah bab aqul walidain, durhaka kepada orang tua. Itu kitab Riyadhus Shalihin jadi 1 karangan Imam Nawawi rahimahullah. Buka di situ. Ada hadis yang berbunyi begini, ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu, man adraka abawai. Sungguh celaka, sungguh terhina, bahkan kalau bahasa kasarnya sungguh bodoh nih orang. Siapa mereka? Man adraka abawai, siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya, au kilahuma, atau salah satunya, ibunya kah dia ketemu atau bapaknya, falam yadkhul jannah. Orang ini kok nggak bisa masuk surga padahal ketemu ibunya, ketemu bapaknya. Aneh bin ajaib. Bodoh nih orang, bangkrut nih orang. Entah apa yang terjadi di kepalanya, entah agama apa yang dipegangnya, akidah apa yang merasukinya ini, setan apa yang ada di dalam otaknya. Kok ketemu salah satu orang tuanya nggak bisa masuk surga, nih gimana? Sementara inilah jalan yang paling gampang, paling mudah masuk surga. Tersenyum depan bapak kita, ibu kita. Dibuatkan istana di surga. Luar biasa. Kok begitu dahsyatnya, Ustaz? Nanti kalau ada waktu saya jelaskan.
betapa perjuangan khususnya ibu kita ketika hendak mengeluarkan kita dari rahimnya, dia berhadapan dengan sakaratul maut. Sakit yang menderanya kadang sudah tidak ada lagi sakit di atasnya, sampai tidak lagi terdengar jeritannya. Sebanyak itu pula dia memandang kematian. Jadi ibu kita ini, ayahanda sekalian, ini kita ini yang hadir di sini semuanya anak, walaupun sudah sepuh tetap anak, tetap pernah punya ibu. Ya, yang nggak punya ibu itu siapa? Mesti Hawa. Selain itu punya ibu, bahkan tak bisa punya ibu Maryam. Ketika ibu kita hendak mengeluarkan kita dari rahimnya, sebanyak itu pula sakit yang diderita, dan sebanyak itu pula bayangan kematian menghantui di dalam jiwa. Sekiranya, seandainya, berandainya saja, waktunya habis. Berandainya saja. Sekiranya waktu itu malaikat maut datang menawarkan dia dengan dua pilihan. Aku selamatkan bayimu, aku ambil nyawamu, atau aku selamatkan dirimu, nyawa bayimu aku ambil. Mana yang kau pilih? Pastilah ibu kita memilih yang pertama. Ya Allah, ambillah nyawaku. Aku tidak lagi butuh dengan ini, sebab aku hanya butuh agar anakku kau selamatkan. Hari-hari kita bersama dengan ibunda kita, dia bawa kita dengan hatinya, bukan dengan tenaganya. Maka seorang ibu mampu menggendong anaknya, mampu bikin hidangan untuk suaminya, masakan selesai, nyuci selesai, anak selesai. Bahkan anak yang kedua, yang ketiga juga selesai dimandikan, selesai dipakai baju, hamil. Bahkan saking digendongnya hamil lagi. Ini perempuan kawan sini. Capek tidak, sebab dia membawa kita, menggendong kita dengan hatinya. Hari ini kalau ada ibu kita, coba kita gendong, berapa jam kita mampu? Karena kita tidak membawa ibunda kita, ayahanda kita dengan hati kita, tapi kita bawa dia dengan tenaga kita. Nah, mungkin beres. Saripati hidupku telah kuberikan kepadamu, wahai anakku. Seluruh kenikmatan ibu kita hanya untuk kita. Kebahagiaan, harapan ibu kita adalah dia mampu, adalah dia berharap agar kita tersenyum di setiap harinya. Jadi harapan ibu kita adalah dia melihat senyuman kita di setiap harinya. Ibunda kita adalah dayang pelayan yang tidak pernah berkhianat. Bapak pikirkan dari sejak kecil sampai detik ini, kapan ibunda kita pernah lalai di dalam melayani kita, di dalam mengabdi kepada kita anak-anaknya, kapan? Aku adalah dayangmu yang paling setia, tidak pernah lalai dalam tugasku. Tidak pernah orang tua kita lalai di dalam hal ini. Ku mandikan kau dengan tanganku, wahai anakku. Aku tidak tidur demi tidurmu. Manalah ada ibu mau tidur, anak menangis, yang tidur itu bapaknya. Itu bapaknya yang tidur. Sekali bangun nggak bangun sendiri, dua-duanya bangun. Aduh, masalah. Jangan ketawa. Jangan-jangan kalau bangun berdua nih. Ya, tidur sendiri bangun berdua. Ibu kita, manalah ada ibu yang bisa tidur sementara anak menangis? No, tidak. Tidak. Tidak ada orang tua yang rela tidur sementara anaknya menangis. Tidak. Karena tujuan hidup daripada orang tua kita adalah membuat kita tersenyum, membuat kita bahagia. Ini yang saya pikir sampai 12 menit. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kajian ini akan kita lanjut di waktu-waktu yang akan datang. Sebab memang kajian ibu bapak ini berbakti dan durhaka ini membutuhkan daurah 3,5 jam. Cukup awalnya dulu kita kasih mukadimah bahwasanya berpikirlah kita 1000 kali bahwasanya menghormati orang tua adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, dan dia adalah orang yang mampu melemparkan kita ke neraka atau menggendong kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung kebahagiaan. Mampukah kita membahagiakan kedua orang tua kita ataukah kita menyengsarakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.